Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurul Iza, NIM 2123401. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Otomasi Perpustakaan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat keras adalah sebuah komputer dan alat bantunya seperti printer, barcode, scanner, kertas, dan sebagainya. Sebuah komputer sudah cukup digunakan dalam memulai proses otomasi pada kalangan instansi perpustakaan kecil. Sedangkan untuk perpustakaan besar, maka pasti diperlukan beberapa komputer dan perlengkapnya agar pelayanan kepada pemustaka menjadi lancar. Misalnya yang pertama, LAN card, yaitu digunakan untuk mengintegrasikan banyak komputer, sehingga semua kegiatan otomasi yang dilakukan bisa terpusat pada pusat data atau server, yaitu aplikasi perangkat lunak otomasinya biasanya berjenis client server. Yang kedua, ada sistem security gateway, digunakan untuk melakukan sensor terhadap buku yang keluar masuk perpustakaan. Sensor akan berbunyi jika buku yang dibawa pengguna tidak melewati proses sirkulasi dengan benar. Komputer adalah sebuah mesin yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat. Pendapat lain mengatakan bahwa komputer hanya sebuah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang memerlukan program untuk menjalankannya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah alat di mana kemampuannya sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikan dan software yang digunakan. Kecenderungan perkembangan komputer ada dua. Yang pertama, ukuran fisik mengecil dengan kemampuan yang lebih besar, dan yang kedua, harganya terjangkau atau murah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat lunak atau software disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan oleh user untuk diteruskan dan diproses oleh perangkat keras atau hardware. Dengan adanya perangkat lunak inilah, sebuah komputer mampu menjalankan perintah. Ada beberapa fungsi perangkat lunak. Yang pertama, sebagai pemroses data ataupun perintah, dan juga instruksi sehingga memperoleh hasil yang diinginkan ataupun menjalankan sebuah perintah. Yang kedua, sebagai sarana interaksi yang menghubungkan user dengan sebuah perangkat keras atau hardware. Sebuah perangkat lunak pada umumnya terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system, yaitu perangkat lunak yang mempunyai banyak fungsi, baik itu untuk mengatur semua hardware yang terhubung dengan CPU, menerjemahkan aktivitas user kepada CPU agar perintah user dapat dikerjakan oleh komputer, dan juga mengatur semua proses yang terjadi dalam CPU. Yang kedua ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah program. Ada banyak sekali macam bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, Visual Basic, Pascal, Golang, HTML, PHP, Java, dan lain-lain. Pembuatan bahasa pemrograman ini juga memerlukan bantuan perangkat lunak yang khusus digunakan untuk merancang program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki sebuah bahasa pemrograman. Yang ketiga ada program aplikasi. Perangkat lunak ini mempunyai fungsi khusus yang disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word, Excel, Winamp, kalkulator, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, saya akan menjelaskan pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama ada kesalahpahaman tentang otomasi perpustakaan. Beberapa anggapan yang sebetulnya belum tentu benar adanya bahwa biaya otomasi perpustakaan sangatlah besar. Pengalaman telah menunjukkan bahwa dengan adanya otomasi perpustakaan justru akan menghambat biaya. Penghematan tersebut dapat kita hitung, misalnya dalam pembuatan dan penyajian katalog. Apabila kita menerapkan sistem manual yang standar, perpustakaan harus membuat paling tidak 5 katalog untuk setiap judul buku. Yang kedua, kurangnya staf yang terlatih. Kurangnya staf yang terlatih biasanya menjadi kendala yang menghambat pengembangan otomasi perpustakaan. Pembangunan otomasi perpustakaan paling tidak harus mempunyai staf yang mampu mengoperasikan komputer atau operator. Bahkan kalau perlu mempunyai tenaga ahli. Banyak perpustakaan yang sampai saat ini masih menjadi tempat pembuangan,
Artinya, apabila ada staf yang susah untuk dibina, biasanya pemimpin akan memindahkan staf tersebut ke perpustakaan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pihak pimpinan, yaitu merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun otomasi perpustakaan. Dan yang terakhir, input data. Proses input data biasanya juga menjadi kendala dalam membangun otomasi perpustakaan. Input data dimulai dari buku-buku baru, kemudian buku yang sering dipakai, dan kalau waktunya longgar, baru input data buku yang lain. Setelah jumlah data yang dimasukkan dianggap pantas untuk dilayangkan, sebaiknya secepatnya dilakukan layanan sirkulasi dengan komputer. Dengan cara demikian, saya yakin akan memperlancar proses pelaksanaan otomasi perpustakaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.